Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ulma Prilianti, Nur Istiqomah, dan Raudatul Jannah yang akan menyampaikan materi berjudul Hukum seputar sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat jenazah, dan sholat hari raya. A. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan sholat jamaah. 1. Hukum berjamaah dalam sholat. Sholat berjamaah dibagi menjadi beberapa hukum, antara lain ada yang hukumnya wajib dan menjadi syarat sah sholat. Ada yang hukumnya sunnah dan ada yang tidak disunahkan. A. Syarat sah sholat. Sholat yang syaratnya harus dikerjakan dengan berjamaah yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat minimal dilakukan oleh 40 orang mukallaf, yaitu mereka yang beragama Islam, akil, balik, mukim, sehat, laki-laki, dan merdeka. Sholat Id dalam mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah berjamaah menjadi syarat sah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Artinya keduanya tidak sah apabila dikerjakan tanpa berjamaah atau hanya oleh seorang saja. B. Disunahkan berjamaah. Sholat yang disunahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah yaitu sholat tarawih dan witir. Para ulama umumnya berpendapat bahwa meskipun sholat tarawih dan witir sah untuk dilakukan secara sendirian, namun melakukannya dengan berjamaah hukumnya sunnah atau mustahab. Sholat kusuf dan kusuf. Kusuf adalah peristiwa di mana sinar matahari menghilang baik sebagian atau total yang siang hari karena terhalang oleh bulan yang melintas antara bumi dan matahari. Khusuf adalah peristiwa di mana cahaya bulan menghilang baik sebagian atau total pada malam hari karena terhalang oleh bayangan bumi karena posisi bulan yang berada di balik bumi dan matahari. Sholat istisqa. Sholat istisqa tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW, kecuali dilakukan dengan berjamaah. Namun para ulama menyebutkan bahwa hukumnya sunnah untuk dilaksanakan dengan berjamaah. C. Dibolehkan berjamaah. Selain yang hukumnya wajib dan sunnah, ada juga sholat yang hukumnya boleh dikerjakan berjamaah. Dalam hal ini, walaupun boleh dikerjakan berjamaah, namun tidak terlalu dianjurkan karena yang lebih utama dilakukan dengan sendiri. Di antaranya adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat tahajud. Sholat malam tahajud lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW sendirian di rumahnya. Walaupun kita menerima riwayat bahwa kadang beliau sholat malam dan ada yang menjadi makmum di belakangnya. Namun bila jamaah sholat tahajud itu tidak terlalu banyak dan bukan di tempat yang masyhur, hukumnya boleh tanpa karahah. Yang kedua, sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Di antara sholat yang lebih utama dikerjakan sendirian adalah sholat sunnah sebelum sholat fardu, dinamakan sunnah qabliyah, dan sesudah sholat fardu dinamakan sunnah ba'diyah. Yang ketiga, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang lebih sering dikerjakan sendirian oleh Rasulullah SAW, sehingga para ulama tidak menganjurkan agar sholat ini dikerjakan dengan berjamaah. 2. Hukum sholat berjamaah untuk sholat 5 waktu. Yang pertama adalah fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satupun yang menjalankan sholat jamaah, maka berdosalah semua orang yang ada di situ. Yang kedua adalah fardu ain, kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar azan, haruslah dia mendatanginya untuk sholat. Dalilnya adalah hadis berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, siapa yang mendengarkan azan tapi tidak menjawabnya dengan sholat,
maka dia tidak menginginkan kebaikan dan kebaikan tidak menginginkannya. Yang ketiga adalah sunnah muakkadah. Al-Karhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur. Dalam hal ini, pengertian kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya sunnah muakkadah itu sama dengan wajib. B. Salat Jumat. Salat Jumat adalah salat 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat secara berjamaah setelah khutbah Jumat setelah masuk waktu zuhur. Melakukan salat Jumat berjamaah, jumlah yang hadir harus minimal 40 orang dan dilakukan di masjid atau sebuah bangunan yang dapat menampung banyak jamaah. Hukum salat Jumat bagi laki-laki adalah fardu ain, yakni wajib dilakukan bagi setiap laki-laki. Sedangkan bagi wanita tidak diwajibkan, namun tetap harus melaksanakan salat zuhur. Hukum meninggalkan salat Jumat adalah haram. Artinya, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa sebab, maka Allah akan mengunci mata hatinya. Hadis riwayat Malik. C. Salat jenazah. Salat jenazah termasuk salat yang unik, karena barangkali itulah satu-satunya salat yang tidak perlu ruku dan sujud. Bahkan tidak ada istilah rakaat, karena intinya hanya berdiri. Takbir sebanyak 4 kali dengan diselingi bacaan dan doa tertentu lalu salam. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum salat jenazah adalah fardu kifayah, di mana bila sudah ada satu orang yang mengerjakannya, gugurlah kewajiban orang lain. D. Salat hari raya. Salat hari raya ialah hari raya Fitri dan salat hari raya Adha. Salat hari raya Fitri dilaksanakan pada setiap tanggal 1 Syawal, seusai umat muslim menunaikan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh pada setiap tahun. Sedangkan salat hari raya Adha dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah pada setiap tahun. Hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i serta satu riwayat dari Ahmad. Sebagian Malikiyah juga berpendapat demikian.